Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Zahra. Dan aku Farida. Kali ini kita bakal bahas topik yang sering banget terjadi di kehidupan kita, yaitu tentang bad day. Kayak, aduh, ngapain sih hidup berat banget gitu loh. Ya bener banget Mira. Kadang tuh bukan masalahnya yang berat, tapi misalnya cuma kayak kita bangun kesiangan, tugas numpuk, atau kita tiba-tiba ketemu orang yang nyebelin banget. Nah hari itu tuh bisa jadi hari yang bad banget gitu loh. Padahal itu kan cuma hari buruk ya, bukan berarti hidupnya yang buruk. Nah, makanya tema kita hari itu bakal ngebahas tentang bad day, bukan bad life, healing dalam Islam. Dan kali ini kita nggak berdua aja nih, kita kedatangan narasumber yang tentunya akan memperkaya obrolan kita hari ini, yaitu Bana dan Madani. Assalamualaikum, senang amat bisa sharing hari ini. Betul, saya juga sangat excited karena tema hari ini sangat relate dengan kehidupan mahasiswa seperti kita. Nah, jadi saya sangat excited untuk berhadir di acara kita pada pagi hari ini. Oke, kita langsung ke Bana dulu nih. Kayak Bana, kalau menurut pandangan kamu nih, kenapa sih kita tuh sering ngerasa bad day, padahal sebenarnya masalah itu nggak seberat itu? Gimana ya jawabnya ya? Mungkin karena manusia itu gampang sensitif dan ke-trigger sama mood-mood yang gak karuan. Jadi satu hal kecil tuh bakal munculin efek domino. Kamu tahu efek domino nggak? Apa tuh? Kayaknya belum denger deh. Efek domino itu efek yang berkelanjutan. Contohnya kalau kita kecapean, kita kurang tidur, kita ya banyak masalah yang dihadapi. Satu hal kecil, dah meledak semuanya. Bener banget tuh, itu bad banget. Nah kadang masalahnya itu bukan masalahnya, tapi karena energi kita yang udah keserap duluan. Iya, dan Islam sendiri tuh ngasih perspektif dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan yang bakal nyusul. Aku soal banget tuh ayat itu, sampai 2 kali loh Allah ngulangnya dalam ayat itu ya. Iya, kan emang banget. kayak lembut dan deep banget. Dan uniknya ya, yang bikin semakin bad day itu karena kitanya yang terlalu overthinking terhadap masalahnya gitu loh. Nah itu, jadi bad day bisa jadi bad week. Di situ aja muter-muter terus. Iya. Oke, sekarang kita ke Madani lagi nih. Kan sekarang healing tuh udah jadi budaya pop ya. Ada healing ke pantai, healing nonton konser, healing belanja, dan berbagai macam healing lainnya. Yang padahal pas pulang-pulang itu bukannya malah seneng, tapi malah boncos, uang habis. Nah, jadi sebenarnya menurut Madani sendiri nih, healing itu apa sih dalam Islam? Oke, kalau healing dalam Islam itu sebenarnya simple, tapi maknanya dalam. Jadi healing dalam Islam itu mengembalikan hati ke posisi yang benar. Jadi sebenarnya Islam tuh nggak pernah melarang kita untuk traveling, refreshing, atau mengambil jeda di waktu luang kita. Tapi yang jadi poin utama healing dalam Islam itu yaitu bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tapi ya kadang orang tuh mikir kalau sabar itu pasrah dan syukur itu pura-pura bahagia. Gimana tuh menurut kamu? Nah sebenarnya itu ada miskonsepsi. Jadi sebenarnya dalam hadis Nabi pernah berkata bahwasanya jika diberi kebaikan ia bersyukur, dan jika diuji dia bersabar, maka itu baik baginya. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi sebenarnya sabar itu bagaimana cara kita mengontrol respon kita terhadap orang lain, dan syukur itu sebenarnya bukan fake positif, tapi bagaimana cara kita menghargai atau mensyukuri nikmat Allah yang masih ada. Jadi seperti itu. Berarti sebenarnya yang itu bukan kabur ya, tetapi kita menghadapinya dengan hati yang lebih bersih, lebih sehat, lebih leluasa gitu. Nah betul, jadi sebenarnya healing itu kita kembali ke pusat, yaitu kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sekarang kita masuk ke contoh praktisnya ya. Kita mulai dari Bana dulu nih. Bana sendiri, kamu kalau biasanya kalau kamu menghadapi hari yang berat banget, kayak gimana di hari itu kamu rasanya pengen nyerah aja gitu udah sama hidup, tipsnya kamu apa sih, langkah-langkah real yang biasanya kamu lakuin? Pas hari buruk ya, berarti pas bad day datang. Aku tuh belajar waktu bad day datang tuh kita jangan bilang
duh kenapa sih hidup gua gini mulu. Tapi coba kita ganti pertanyaannya, apa yang bisa aku lakuin buat hidup ini jadi lebih baik atau hatiku nggak makin rusak lagi. Jadi pertama, berhenti sejenak dulu, duduk, tarik nafas sekitar 30 detik. Enggak dong. 30 detik. 30 detik. 30 detik. Enggak. Maksudnya tuh sinkronasi. Ya, sinkronasi ya. Oke. Ya. Ya, sekitar 30 detik jeda. Nah ya kadang timeout itu bisa jadi penyelamat kan. Betul banget. Terus yang kedua tuh berbicara sama diri sendiri. Oke. Seperti yang aku ingat nih doa yang diajarin sama Rasulullah SAW. Doanya tuh kayak gini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu hadis ya? Hadis apa doa itu adalah yang diajarin sama Rasul. Oke, iya. Oke, kalau kamu Madani, kamu sendiri gimana tuh? Kalau aku tipe yang langsung balik ke ayat favorit aku itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Bunyinya gini nih, Innallaha ma'as sabirin. Nah, artinya sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalimat bersama itu bukan Allah hanya sekadar melihat, tapi Allah sebenarnya membersamai kita. Jadi makna bad day itu bukti bahwasanya kita tidak sendiri. Iya bener banget. Kadang kita tuh cuma butuh buat diingetin ya. Betul, dan healing itu bukan kita harus pergi jauh. Kadang kita cuma butuh untuk mandi, untuk menunjukkan badan, minum air putih, tidur, sholat pelan, buka musuh 5 menit, sama ngobrol dengan teman. Simpel tapi itu yang mengangkat hati kita. Oke, I see. Oke, sekarang aku mau tanya ke kalian bertiga nih, jawab jujur ya. Apa sih momen yang bikin kalian itu sadar bahwa bad day itu bukan menentukan hidup kalian ke depannya gitu loh? Oke, aku dulu ya. Kalau aku itu pernah ada di masa aku tuh ngerasa gagal parah gitu loh. Tapi setelah seminggu kemudian aku sadar kalau hidup itu ternyata harus tetap berjalan. Ternyata masalah itu ada solusi dan bisa diselesaikan. Kadang itu tuh kita aja yang cuma ngedrama. Iya. Kalau banyak gimana? Iya, kalau aku ya, kalau menurutku sih bad day itu kayak cuaca ya, mendung sebentar tapi nggak nentuin satu musim ke depan itu bakal jadi apa. Iya. Kayak kalau kamu? Kalau menurut aku bad day ya, kadang aku juga sering ngerasain bad day, nggak sering banget juga. Kadang waktu kita jenuh dengan perkuliahan, dengan ribuan tugas, tumas sih kalau kita bilang ribuan ya. Iya. Yang banyak lah pokoknya. Ya banyak ya pokoknya dengan tumpukan tugas itu kadang ngerasa kita jadi bad day. Cuman bad day itu sama yang kayak Bana katakan tadi itu kayak cuaca. Tidak menentukan musim yang selanjutnya kayak gitu juga sebenarnya. Justru malah kalau kita lagi banyak besar tuh mungkin kita ngerasa biar balik ke Allah nggak sih? Iya, itu tuh uniknya tuh. Kadang justru momen yang paling berat kita alami justru itu yang paling kuat untuk membuat kita balik ke Allah. Nah, dari obrolan kita hari ini nih, kita bisa belajar kalau ternyata bad day itu hal yang normal lah, ternyata manusiawi dan pasti itu bakal berlalu. Yang nggak normal itu adalah ketika kita percaya kalau ternyata bad day itu adalah gambaran kehidupan kita ke depannya, padahal kan enggak ya. Iya, benar banget. Allah sendiri kan udah bilang bahwasanya hidup itu nggak bakal mulus. Tapi Allah itu bilang di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, tapi saya jadi teringat sama satu ayat ya. Dalam Al-Quran sendiri itu ada ayat Ud'uni fastajib lakum ya. Yang artinya mintalah maka akan Allah kabulkan. Nah, tapi harus diingat ya teman-teman bahwasanya filosofi meminta itu bukan memaksa. Gitu. Dan kita harus ingat juga di saat kita jatuh dan kita harus yakin bahwasanya Allah itu lebih dekat daripada rasa sakit yang kita alami, dan kita juga punya hak untuk bangkit. Dan yang harus digarisbawahi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin memberikan ujian melebihi kapasitas hambanya. Oke, Masya Allah, sangat interaktif dan mindfulness banget ya percakapan kita hari ini. Masya Allah,
ini udah sampai di segmen terakhir. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada Bana, kepada Madani, dan ternyata kepada Farida sebagai co-host aku hari ini. Jadi intinya teman-teman, bad day itu bukan akhir dari segalanya, bukan label dan bukan definisi diri. Jadi kita tuh punya Allah, kita punya kesempatan yang sama buat berubah, dan kita punya hati yang selalu bisa dibolak-balikan kapanpun. Oke, mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman atas kesempatannya. Percakapan hari ini itu sangat berharga ya buat saya sendiri tentunya. Jadi ingat, bad day bukan bad life. Oke, segitu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ikam belum makan dah. Ini kan selain segmen Ikam juga nih.